Bagi kalian yang sudah menonton F1 dari tahun 2010-an, pasti kalian kenal dengan pembalap yang bernama Pastor Maldonado. Yep, sang Lord F1. Kenapa emangnya bang, kok disebut sebagai Lord? Ya singkatnya ialah Pastor itu merupakan pembalap dengan pace yang cukup kenceng, tapi banyak sekali mengalami kecelakaan, atau bisa dibilang awareness-nya kurang lah. Maka dari itulah dia disebut sebagai Lord F1 pada zamannya. Nah sekarang gue akan ngebahas nih, karir Pastor Maldonado, sang Lord F1, di F1 tentunya. Hehehe. Menjelang akhir musim 2010, Maldonado dikabarkan akan bergabung dengan tim Williams untuk 2011, menggantikan mantan rekan setimnya di GP2 saat itu, yaitu Nico Hülkenberg, dan rekan timnya ialah Rubens Barrichello, pembalap yang cukup berpengalaman tentunya. Dia mengambil bagian dalam tes pembalap muda di akhir musim di sirkuit Yas Marina di Abu Dhabi, mengemudi untuk Williams dan Hispania Racing atau tim Campos yang berganti nama. Pada tanggal 15 November, Williams menegaskan bahwa Nico Hülkenberg telah keluar dari tim, dan Maldonado diumumkan sebagai penggantinya pada tanggal 1 Desember. Selain on-track recordnya, Maldonado juga mendatangkan sponsor dari pemerintah Venezuela melalui perusahaan minyak milik negara yaitu PDVSA ke dalam tim. Maldonado DNF dari balapan pertamanya yaitu Grand Prix Australia karena masalah transmisi, dan di GP Malaysia, ia gagal mencapai Q2 di kualifikasi dan kembali DNF di balapan. Dia mencatat finish pertamanya di Chinese Grand Prix di tempat P18. Di Grand Prix Spanyol, ia mencapai Q3 untuk pertama kalinya dan qualify di posisi ke-9 untuk balapan. Dia berhasil masuk ke Q3 lagi di Monaco, kualifikasi di posisi ke-8, dan dalam balapan itu berada di posisi ke-6 dengan 5 lap tersisa, tapi dia bertabrakan dengan Lewis Hamilton, membawanya DNF lagi. Dia kemudian keluar dari balapan yang sangat basah di Kanada, terus memiliki quali pace yang mengesankan, tapi race pace yang buruk lagi dan lagi di Inggris, Jerman, dan Hungaria. Pada GP Belgia di Spa di kualifikasi, Maldonado terlibat insiden dengan Lewis Hamilton di lap setelah Hamilton terhimpit olehnya saat keduanya berada di hot lap. Maldonado tampaknya menggesek Hamilton saat mereka menuju ke Eau Rouge. Maldonado menerima penalti grid 5 tempat untuk tindakannya dan Hamilton diberikan teguran. Namun dalam balapan, ia mencetak poin pertamanya di Formula One dengan finish ke-10. Maldonado tidak mencetak poin lagi untuk sisa musim dan tidak mencapai Q3 juga untuk sisa musim. Akhir musim yang buruk diperbesar di Abu Dhabi, di mana ia lolos ke posisi 17 di qualifying dan start ke-23 setelah penalti grid 10 tempat karena menggunakan mesin ke-9 saat itu dan melakukan drive-thru, dan kemudian penalti waktu 30 detik setelah balapan. Keduanya karena mengabaikan bendera biru atau blue flag. Pastor Maldonado selesai ke-19 di standings, dan pada 1 Desember 2011, dia dipastikan bahwa ia akan dipertahankan oleh Williams untuk musim 2012. Ya, musim pertamanya bisa dibilang sangat kacau dan banyak sekali insiden-insiden yang tidak perlu sebenarnya. Tapi hey, ini masih musim pertamanya, berharap aja dia bisa banyak belajar dan lebih baik lagi di 2012. Ditambah mobil Williams di 2011 memang menurun drastis jika dibandingkan dengan 2010. Maldonado memulai musim 2012 bersama Bruno Senna, keponakan dari pembalap legenda Ayrton Senna dari Brasil untuk Williams. Dia memulai musim dengan kecepatan yang menjanjikan, kualifikasi ke-8 untuk Grand Prix Australia. Dalam balapan tersebut, ia pace-nya kenceng tetapi nabrak di lap terakhir. Poin yang bagus untuk Williams hangus begitu saja, lap terakhir lagi. Adeh. GP Malaysia, Maldonado DNF di akhir-akhir balapan, padahal dia lagi di posisi mengejar poin juga saat itu. Dia mencetak poin pertamanya musim itu dengan finish di urutan ke-8 di Chinese Grand Prix. Akhirnya, kali ini dia bisa finish dan dapat poin. Akhirnya. Tapi di Spanish Grand Prix lah, dia mulai memunculkan namanya di headline berita ketika ia qualified P2 di sebelah Lewis Hamilton di barisan depan grid setelah kecepatan yang kuat dari mobil Williams sepanjang weekend tersebut. Maldonado kemudian dipromosikan ke posisi pole pertamanya lagi dalam karir F1-nya setelah Hamilton dikeluarkan dari hasil kualifikasi atau diskualifikasi karena kekurangan bahan bakar di mobilnya. Biasalah, fuel sample. Maldonado kalah start oleh Fernando Alonso, tetapi kembali memimpin setelah putaran kedua pit stop. Maldonado memimpin setelah fase pit stop ketiga dan menahan Alonso dan Kimi Raikkonen untuk menang dan menjadi pembalap Venezuela pertama yang finish di podium dalam prosesnya juga. Dia tetap menjadi pembalap Williams terakhir untuk memenangi balapan sampai sekarang. Gila nggak tuh? Setelah musim rookie yang kacau di 2011, di 2012 awal yang bagus, dan kecepatan yang bagus juga,
tapi crash dan DNF mulu, langsung bisa meraih kemenangan. Disinilah orang-orang mungkin mulai sadar kalau dia punya potensi untuk menjadi pembalap yang hebat, dan bukan hanya sekedar pay driver. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Dia gagal finish di Monaco dan hanya finish P13 di Kanada. Di European Grand Prix, Valencia, dia qualified ketiga, tetapi turun ke urutan kelima setelah start, dan ke-10 setelah pit di safety car saat pertengahan balapan. Maldonado kemudian melewati beberapa pembalap termasuk Mark Webber dari Red Bull dan berada di urutan keempat pada akhir balapan. Balapan yang cukup solid lagi ya kan? Eits, tunggu dulu. Pada lap ke-56, Maldonado bertarung dengan pembalap McLaren yaitu Lewis Hamilton untuk tempat ketiga, posisi terakhir di podium. Namun Hamilton memaksa Maldonado keluar dari trek pada tikungan ke-12 dan Maldonado kembali ke trek dan bertabrakan dengan Hamilton di tikungan 13. Dengan Maldonado kehilangan kemudi di tepi jalan yang tinggi. Maldonado mampu melanjutkan dan finish ke-10 dengan sayap depan yang patah, sedangkan Hamilton DNF setelah menabrak dinding ban. Maldonado menyalahkan Hamilton atas insiden tersebut, namun Stewart memberi Maldonado penalti waktu 20 detik yang menjatuhkan Maldonado dari poin ke posisi 12. Hadeh, lagi-lagi Dimana bisa dapat poin banyak, hilang begitu saja. Lagi-lagi di akhir balapan. Hadeh. Setelah itu ia gagal dapat poin lagi sampai pada Japanese Grand Prix, di mana ia finish ke-8. Lalu di Abu Dhabi, di mana result itu cukup kacau juga, ia qualified P4 tapi naik ke P3 saat Vettel kena diskualifikasi karena bensin yang tidak cukup, fuel sample. Ia mempertahankan posisi ketiga di awal dan memiliki kecepatan yang sama dengan mobil di sekitarnya sampai unit KERS-nya gagal setelah periode safety car pertama balapan. Tanpa KERS, mobilnya kehilangan kecepatan dan dia jatuh ke belakang untuk akhirnya finish kelima di balapan yang cukup chaos juga saat itu. Maldonado menyelesaikan musim dengan tempat ke-9 dari ke-9 di grid di Amerika Serikat dan DNF di Brazil. Ia selesai posisi ke-15 di kejuaraan standings dengan 45 poin. Standings terendah atau peringkat terendah untuk pembalap yang memenangkan balapan selama musim F1 2012. Ya, musim yang gimana ya? Dibilang bagus ya enggak, dibilang jelek ya enggak juga gitu. Dia kelihatan kok perkembangannya, pace-nya juga kenceng, tapi masih sama. Insiden-insiden yang nggak perlu selalu menimpa dia dan itu benar-benar merugikan banget. Dia bisa finish di posisi lebih tinggi di klasemen kalau insiden-insiden itu nggak terjadi. Inilah yang harus dia improve di 2013. Pada 28 November 2012, Maldonado dipertahankan oleh Williams untuk musim 2013. Di mana ia memiliki rookie asal Finlandia yaitu Valtteri Bottas sebagai rekan timnya. Tetapi Williams lagi-lagi menurun di 2013. Dia hanya finish di top 10 sekali doang di Hungarian Grand Prix, di mana ia finish P10. Dan ia juga kalah dengan rekan timnya di musim itu yaitu Valtteri Bottas, di mana Valtteri Bottas finish P8, posisi ke-8 di USA, dan meraih 4 poin. Masih sama kayak 2 musim sebelumnya, dia masih suka crash dan udah kayak habit aja gitu loh. Udah sering banget gitu. Pada tahun 2014, dia bergabung dengan Lotus bersama Romain Grosjean. Kita semua juga tahu lah ya Romain Grosjean. Dia mirip banget kayak Pastor Maldonado, tapi menurut gue lebih baik sedikit lah. Lotus mengalami musim yang baik di 2013, atau lebih tepatnya semenjak Kimi Raikkonen bergabung dengan mereka. Sekarang, apakah mereka bisa bersaing di papan atas tanpa Kimi? Jawabannya, tidak. Mobil Lotus mengalami penurunan di 2014 dengan regulasi baru, dan mereka benar-benar struggle di musim itu. Maldonado sendiri masih dengan habitatnya, di mana ia sering crash dan yang paling terkenal di 2014 itu pas Bahrain Grand Prix, di mana dia menyundul Saubernya Esteban Gutierrez dan bikin dia salto. Dia hanya finish di poin sekali di USA, di mana dia finish P9. Lagi-lagi bukan musim yang baik untuk Pastor Maldonado. Di tahun inilah di mana medsos sudah mulai sedikit booming ya, dan dia mulai dijadikan sebagai meme karena crash terus gitu. Dia finish P16 di standings. Maldonado bertahan dengan Lotus di 2015. Kali ini Lotus menggunakan mesin Mercedes yang saat itu merupakan mesin terkuat. Jadi harusnya bisa lah ya bersaing di papan tengah. Ya bener sih, mobil Lotus meningkat sedikit di 2015. Tapi Maldonado lagi dan lagi masih sering mengalami insiden sana-sini sampai gue udah nggak bisa hitung berapa kali dah sekarang. Dia finish P7 di Kanada, Austria, dan Rusia, P8 di Jepang dan USA, dan P10 di Meksiko. Dia DNF sebanyak 9 kali di musim ini dari 19 balapan. 52% lah dari musim itu dia DNF. Ya disinilah mungkin pucuknya di mana dia dijadikan sebagai Lord F1. Akhirnya 2015 menjadi musim terakhirnya di F1
ketika Lotus berubah menjadi Renault di 2016 dan lebih memilih Jolyon Palmer dan Kevin Magnussen sebagai pembalapnya. Emang sih, dia sering crash, apalagi crashnya itu saat dia di posisi enak juga untuk mencetak banyak poin. Tapi, dia itu sebenarnya pembalap yang cepet loh. Bukan pembalap yang suka San Modri gitu, tapi dia punya talenta untuk jadi pembalap yang bagus, cuman nggak konsisten aja. Mungkin emang setelah beberapa crash dia nggak memiliki kepercayaan diri, atau mobilnya juga nggak sesuai sama gaya balapnya walaupun kenceng, yang nggak ada yang tahu gitu, hanya dia doang yang tahu. Dan sayang aja dia nggak bisa lebih menunjukkan kemampuan aslinya di F1. Tapi ya udah 5 musim dan hasilnya nggak membantu sih. Hanya kemenangan di Spanish Grand Prix 2012 saja sih menurut gue yang menjadi highlight bagus dalam karirnya di F1. Sekian dari video ini, mohon maaf jika ada banyak kesalahan, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue upload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.